Halo semuanya, kembali lagi sama aku di channel Manhwa Sensei. Ya, part kali ini peak banget karena kita akan kedatangan karakter baru. Apalagi Korsak juga absolute cinema sekali. Oh ya, di 1 menit pertama Mimin buat landscape agar kalian bisa menilai. Nanti kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita kali ini dilanjutkan dengan Jaehyuk yang kesal karena kembali mendapatkan multinasional tower akses tiket. Melihat tuannya tiba-tiba mengamuk, Korsak yang terkejut segera bertanya apa yang terjadi. Namun, saat tiket itu melayang ke arahnya, ekspresinya langsung berubah. Ia ikut terkejut karena tuannya ternyata kembali memperoleh multinasional tower akses tiket. Korsak bersama Gobang bahkan langsung berniat memotong tiket itu. Di sisi lain, Geon sampai menangis sambil menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal membawa keberuntungan bagi tuannya. Ia pun terus memohon agar Jaehyuk tenang, sementara itu Jaehyuk sendiri masih terus berteriak kesal. Menurutnya, ini sudah benar-benar keterlaluan. Ia bahkan bertanya-tanya perk macam apa ini sebenarnya. Korsa kemudian meminta maaf kepada Jaehyuk. Ia berkata bahwa karena hasilnya sudah seperti ini, sepertinya mereka harus kembali mengincar perk di lantai 55. Jaehyuk yang sudah tampak lemas hanya menjawab bahwa mulai lantai 51 mereka akan menghadapi monster-monster bertipe terbang. Dengan komposisi tim saat ini, apakah mereka benar-benar masih bisa meraih penyelesaian peringkat S++? Korsak pun menyarankan agar tuannya tetap melanjutkan dengan random summon. Menurutnya, sampai mencapai lantai 55, mereka harus mencadangkan satu anggota. Dan hal itu memang tidak bisa dihindari. Mendengar usulan tersebut, Jaehyuk langsung bertanya singkat, kalau begitu, siapa yang akan mereka keluarkan? Tiba-tiba semua mata langsung tertuju kepada Razik. Menyadari hal itu, Jaehyuk segera bertanya, jangan bilang kalian ingin mengeluarkan Razik. Dengan nada serius, ia mengingatkan bahwa bukankah mereka sudah berjanji akan terus melanjutkan perjalanan dengan tim yang sama. Jaehyuk pun sedikit memarahi para samennya. Ia berkata kalau memang mereka berniat melakukan itu, lebih baik ia keluarkan saja semuanya dan biarkan Pak Tua Matt Damon yang menangani semuanya. Cara itu jauh lebih mudah dan bahkan sempurna. Seharusnya sejak awal ia melakukan hal tersebut. Mendengar ucapan itu, Korsak langsung menundukkan kepala dan meminta maaf karena telah berpikiran terlalu picik. Gobang pun ikut meminta maaf kepada Razik karena tanpa sadar sempat mengarahkan tatapannya kepadanya. Saat itu, Geon juga ikut meminta maaf karena merasa sudah lancang, namun menurutnya Trade Enhancement Rune bukanlah sesuatu yang hanya bisa didapatkan melalui perk. Meski peluangnya sangat kecil, tuannya masih memiliki kesempatan untuk memperolehnya sebagai hadiah penyelesaian ataupun item drop saat berburu monster. Mendengar kata item dari Geon, Jaehyuk tiba-tiba teringat akan sesuatu. Ia langsung berteriak bahwa setelah dipikir-pikir, ia ingat ada seseorang yang kemungkinan besar memiliki Trait Enhancement Rune. Mendengar hal itu mata Korsak langsung berbinar. Ia segera bertanya siapa orang tersebut dan meminta tuannya untuk segera mengatakannya. Sebagai bawahan yang paling setia, ia akan langsung pergi dan membawakannya. Namun tepat saat Jaehyuk hendak menyebutkan nama orang itu, Shin tiba-tiba berpindah ke Hotel Ilseong, Seoul. Di dalam Hotel Ilseong terlihat seseorang sedang duduk dengan kepala tertunduk lesu. Ia bergumam bahwa sudah 5 hari sejak dirinya tiba di Korea. Selama itu, ia telah menyebarkan berbagai artikel ke seluruh media Korea dengan penawaran terbaik yang diyakini mampu menggoda siapapun. Ia juga berkali-kali mengajukan permohonan naturalisasi sementara, namun semua usahanya tidak membuahkan hasil. Jangankan berhasil merekrut mereka, menghubungi player Nam Gayun maupun sang pemegang rekor peringkat S++ saja, ia sama sekali tidak bisa. Disinilah kita akhirnya diperkenalkan dengan putra mahkota Uni Emirat Arab, Abdul bin Salah. Sambil menundukkan kepala, ia kembali bergumam bahwa kini hanya tersisa 15 hari sebelum Black Tower Uni Emirat Arab runtuh. Ia pun bertanya-tanya apakah pada akhirnya dirinya benar-benar harus mengandalkan bantuan Arab Saudi. Namun ia masih dilanda karena syarat yang diajukan Arab Saudi saat ia menghubungi mereka terasa terlalu berlebihan. Mereka meminta Trade Enhancement Rune, uang tunai minimal 1 miliar dolar AS, penyerahan wilayah yang memiliki ladang gas di dekat perbatasan, ditambah 10 ton Magic Stone, 10 ton Tower Metal, dan 10.000 lembar Tower Leader.
Mendengar syarat-syarat itu, Abdul bin Salah hanya bisa berkata bahwa bahkan pencuri pun tidak akan meminta sebanyak ini. Namun, ia sadar bahwa saat ini tidak ada pilihan lain untuk mencegah Black Tower Uni Emirat Arab runtuh. Mau tak mau, ia harus menerima kontrak yang sangat memalukan tersebut. Meski begitu, Abdul bin Salah berusaha memaklumi keadaan. Bagaimanapun juga, menurutnya negara manapun pasti akan mengajukan tuntutan serupa. Setidaknya meminta bantuan negara tetangga masih lebih baik daripada negara yang letaknya jauh. Karena itulah, ia merasa tinggal lebih lama di Korea hanya akan membuang-buang waktu. Abdul bin Salah pun memutuskan untuk pulang keesokan harinya. Namun, tepat saat itu terdengar suara pintu yang terbuka. Abdul bin Salah yang mendengarnya sempat mengira itu adalah tim keamanannya. Namun, ia merasa aneh karena dirinya sama sekali tidak memanggil mereka. Ketika menoleh, ia langsung melihat sosok tinggi yang sedang menyeret dua anggota tim keamanan. Seketika Abdul bin Salah sadar bahwa ada seorang penyusup. Wajahnya langsung berubah pucat. Dalam pikirannya, ia terus berteriak agar segera berlari menuju panik room darurat. Namun tepat saat itu Korsak menatapnya dengan aura membunuh yang begitu mengerikan. Tatapan itu membuat tubuh Abdul bin Salah membeku. Jangankan melarikan diri, menggerakkan tubuhnya saja ia sudah tidak mampu. Korsak kemudian berjalan melewati Abdul bin Salah yang masih kesulitan menggerakkan tubuhnya. Dengan santai ia duduk di kursi, lalu meletakkan kedua kakinya di atas meja. Sambil tersenyum, Korsak mengucapkan "sit". Maksudnya, ia menyuruh Abdul bin Salah untuk duduk menggunakan bahasa Inggris. Saat itu juga tubuh Abdul bin Salah yang semula kaku langsung terkulai lemas karena akhirnya ia kembali bisa bergerak. Setelah itu Korsak mengeluarkan selembar kertas bertuliskan translator Korean. Abdul bin Salah yang memahami bahwa pria di hadapannya sedang meminta seorang penerjemah langsung berpikir bahwa ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan yang bisa ia manfaatkan. Dengan tubuh yang masih gemetar hebat, Abdul bin Salah memberanikan diri bertanya apakah ia boleh menggunakan telepon sebentar. Korsak hanya mengangguk singkat sebagai jawaban. Beberapa saat kemudian yang datang ternyata bukan seorang penerjemah, melainkan tim keamanan. Mereka langsung mengarahkan pistol ke arah Korsak sambil serempak memerintahkannya untuk mengangkat tangan. Ketua tim keamanan kemudian berteriak menanyakan siapa Korsak dan siapa yang mengirimnya hingga berani mengancam putra mahkota. Namun sebelum kalimatnya selesai, dalam sekejap mata Korsak mengayunkan belatinya. Seluruh moncong pistol milik tim keamanan langsung terpotong dan berjatuhan ke lantai. Setelah itu Korsak memutar belatinya lalu mengarahkannya ke arah mereka sambil berkata dengan tenang bahwa seorang penerjemah. Ketua tim keamanan itu hanya bisa tertegun tak percaya. Di hadapannya, Korsak berhasil melumpuhkan mereka semua hanya dengan sebuah belati. Aura yang dipancarkannya pun terasa begitu mengerikan, seolah ada seseorang yang sedang menempelkan pisau tepat di leher mereka. Insting mereka mengatakan bahwa jika berani bergerak sedikit saja, mereka pasti akan mati. Tak lama kemudian seorang penerjemah akhirnya datang. Ia langsung bertanya siapa Korsak, dari mana asalnya, dan apa tujuan sebenarnya menemui putra mahkota Abdul bin Salah. Namun Korsak langsung memotong ucapannya tanpa basa-basi. Ia berkata bahwa dirinya akan langsung ke inti pembicaraan. Satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah threat enhancement rune. Ucapan Korsak segera diterjemahkan kepada Abdul bin Salah. Mendengarnya, sang putra mahkota langsung terkejut dan berteriak bahwa threat enhancement rune tidak akan pernah ia serahkan, bahkan jika Korsak membunuhnya sekalipun. Namun tepat saat itu Korsak dengan tenang berkata bahwa ia akan menyelesaikan lantai 60 untuk Abdul bin Salah dalam waktu 15 hari, lalu menembus lantai 61 dalam waktu 6 bulan. Mendengar pernyataan tersebut, raut wajah Abdul bin Salah langsung membeku. Dengan penuh kebingungan, ia bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Apakah Korsak akan menjalani naturalisasi sementara? Korsak langsung menjawab bahwa tidak akan ada naturalisasi. Abdul bin Salah pun kembali bertanya apakah dirinya sedang dibodohi. Sebagai balasan, Korsak justru bertanya apakah ada player di ruangan ini. Ternyata di belakang Abdul bin Salah memang ada seorang player prospektif Uni Emirat Arab bernama Omar Hasan yang saat ini berada di level 27. Abdul bin Salah kemudian bergumam bahwa ia sengaja membawa Omar karena menganggap berada di sisinya adalah tempat paling aman. Namun ia sama sekali tidak menyangka situasi seperti ini justru akan terjadi. Korsak kemudian meminta teman di sana yaitu Omar Hasan untuk maju karena ia hanya ingin berbicara dengannya sebentar.
Korsak meyakinkan semua orang bahwa ia tidak akan melakukan apapun. Orang-orang tadi hanya ia buat pingsan. Namun, jika mereka terus bersikap menyebalkan seperti ini, ucapnya sambil menatap tajam ke arah mereka, maka semua orang di ruangan ini akan mati. Mendengar ancaman tersebut, Omar Hasan langsung melangkah maju. Putra mahkota Abdul bin Salah sontak panik, tetapi Omar segera menenangkannya sambil berkata bahwa dirinya akan baik-baik saja. Korsa kemudian menyodorkan sebuah item kepada Omar Hasan dan memintanya untuk memeriksa efeknya, lalu menjelaskannya sendiri kepada sang putra mahkota. Setelah melihat informasi item tersebut, Omar langsung terkejut, ternyata itu adalah multinasional tower akses tiket. Ia pun segera menoleh ke arah Abdul bin Salah dan menjelaskan bahwa item ini memungkinkan seseorang memasuki Black Tower negara manapun tanpa memandang kewarganegaraannya. Itulah penjelasan yang tertulis langsung pada pesan sistem. Mendengar hal itu, Abdul bin Salah hanya bisa tertegun. Ia bergumam bahwa ternyata benar-benar ada item yang memungkinkan seseorang memasuki Black Tower manapun di dunia tanpa perlu menjalani naturalisasi. Setelah itu, Korsa kembali berbicara. Selain tiket tersebut, ia juga menunjuk sebuah gada dan perisai yang berada di atas meja dan berkata kalau kedua item itu adalah hadiah sebagai tanda persahabatan. Setelah memeriksa status kedua item tersebut, Omar Hasan langsung berteriak kaget. Ia mengaku belum pernah melihat item seperti itu sebelumnya. Efek tambahannya benar-benar luar biasa, bahkan ia sampai tidak mampu menghitung berapa banyak efek yang bertumpuk di dalamnya. Omar pun begitu antusias hingga ingin langsung mencobanya. Saat itu juga, melihat reaksinya, Abdul bin Salah segera bertanya apakah kedua item itu benar-benar sehebat itu. Dengan penuh semangat, Omar menjawab bahwa benda-benda tersebut sama sekali bukan item yang bisa ditemukan dengan mudah. Mendengar penjelasan itu, Abdul bin Salah langsung berpikir dalam hati, seseorang yang mampu memberikan item sekelas ini hanya sebagai hadiah, jelas bukan orang biasa. Abdul bin Salah kemudian kembali bertanya kepada Korsak apakah itu berarti ia akan menyelesaikan lantai 60 sebagai imbalan atas Trade Enhancement Rune. Korsak langsung mengangguk dan menjawab bahwa Black Tower Uni Emirat Arab lantai 60 akan diselesaikan dalam waktu 15 hari. Namun, Abdul bin Salah masih ragu. Ia bertanya bagaimana mungkin dirinya membuat keputusan sepenting itu hanya dengan mempercayai kata-kata Korsak. Mendengar pertanyaan tersebut, Korsak langsung berkata bahwa ia bersumpah demi namanya sendiri. Sang putra mahkota pun bertanya siapa namamu. Tanpa ragu, Korsak menjawab, Gobang. Setelah itu ia menyeringai, mengeluarkan aura membunuh sambil berkata bahwa sejujurnya ia jauh lebih ahli menyiksa daripada membunuh. Bahkan, ia bisa membuat Abdul bin Salah menyerahkan Trade Enhancement Rune secara sukarela hanya dalam waktu 1 menit. Namun kali ini, ia datang untuk menawarkan sebuah kesepakatan. Ia menyarankan agar kesepakatan itu tidak disia-siakan. Saat tekanan misterius itu kembali menyelimuti ruangan, Abdul bin Salah hanya bisa berkata dalam hati. Ia bergumam bahwa pria aneh di hadapannya bahkan mampu menggunakan kekuatannya di luar Black Tower. Hal seperti itu seharusnya mustahil terjadi. Seketika sebuah dugaan muncul di benaknya. Jangan-jangan pria ini adalah sang pemegang rekor peringkat S++. Beberapa saat kemudian, sebuah Trade Enhancement Rune dikeluarkan dari sebuah koper khusus. Tanpa banyak bicara, Abdul bin Salah menyerahkannya kepada Korsak. Setelah menerima rune tersebut, Korsak tersenyum lalu mengucapkan selamat kepada Abdul bin Salah karena berkat benda inilah putra mahkota beserta negaranya berhasil diselamatkan. Dan Uni Emirat Arab kini tidak perlu lagi khawatir akan kehancuran Black Tower mereka. Di dalam hati Korsak pun merasa sangat puas, akhirnya ia berhasil mendapatkan Trade Enhancement Rune. Terlebih lagi, senjata yang selama ini berpotensi membahayakan tuannya, kini telah berhasil ia singkirkan. Sebelum pergi, Korsak kembali bertanya apakah sang putra mahkota benar-benar puas dengan kesepakatan ini. Abdul bin Salah yang kebingungan pun bertanya apa maksud dari pertanyaan tersebut. Korsak lalu menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah kesepakatan yang baru saja mereka buat. Menurutnya, kedua belah pihak harus sama-sama merasa puas karena ini adalah urusan yang sangat penting. Abdul bin Salah pun mengangguk dan menjawab bahwa dirinya puas. Mendengar jawaban itu, Korsak langsung tersenyum sambil berkata, "Bagus." Sesaat kemudian ia melompat begitu saja dari puncak gedung sambil berteriak bahwa dalam 15 hari ke depan, sang putra mahkota akan merasa jauh lebih puas. Di belakang, Abdul bin Salah hanya bisa terdiam menatap kepergian pria misterius itu. Kini, satu-satunya harapan untuk menyelamatkan negaranya ia serahkan kepada Gobang, nama yang digunakan Korsak selama negosiasi tadi.
Scene kemudian berpindah kepada Juhyuk yang sejak tadi tampak gelisah. Ia sama sekali tidak bisa tenang karena masih khawatir telah membiarkan seorang pembunuh menangani negosiasi sepenting itu. Dalam hati Juhyuk terus bertanya-tanya, bagaimana jika Korsak gagal mendapatkan Threat Enhancement Rune dan bagaimana jika summon berikutnya ternyata bukan tipe non-combat. Jika semua itu benar-benar terjadi, maka mulai dari lantai berikutnya ia tidak lagi yakin bisa mempertahankan penyelesaian dengan peringkat S++. Tiba-tiba Juhyuk teringat pada seseorang, ia pun berpikir mungkin sudah waktunya memeriksa keadaannya setelah sekian lama. Tanpa membuang waktu, Juhyuk langsung melakukan summon. Tak lama kemudian Pak Tua Mad Demon kembali muncul di hadapannya. Melihat sosok itu, Juhyuk mulai bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan Pak Tua ini sudah berubah pikiran. Jika memang begitu, maka Guangma bisa menjadi kartu as yang sangat berharga untuk ia manfaatkan di masa depan. Juyu kemudian mempersilahkan Guangma untuk duduk terlebih dahulu. Pak tua itu pun memanggil summonernya dan berkata bahwa sepertinya sang summoner tidak tahu betapa bahagianya dirinya bisa bertemu lagi. Setelah diusir, ia mengaku telah menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan dirinya sendiri. Ia terus memikirkan kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga diperlakukan seperti itu. Mendengar pengakuan tersebut, Juyuk langsung merasa bahwa ini adalah sebuah kemajuan besar. Guangma kemudian melanjutkan bahwa dirinya akhirnya menyadari satu hal, metode ekstrim yang dulu selalu ia sarankan ternyata tidak cocok diterapkan di dunia ini. Membunuh orang bukan hanya memiliki banyak batasan, tetapi juga memakan waktu yang lama, dan pasti menimbulkan berbagai efek samping. Mendengar ucapan itu, Juyuk benar-benar terharu. Menurutnya Guangma akhirnya telah berubah. Juhyuk kemudian menyodorkan sebotol minuman soda kepada Guangma. Setelah meneguknya, Guangma langsung heran karena sensasi gelembungnya terasa menggelitik tenggorokan. Ia pun bertanya apakah minuman itu mengandung racun. Namun sambil tertawa, Guangma berkata bahwa jika itu memang diberikan oleh summonernya, maka ia akan tetap meminumnya sekalipun benar-benar beracun. Mendengar ucapan itu, Juhyuk tersenyum lalu menjelaskan bahwa minuman tersebut hanyalah soda berkarbonasi. Meski begitu, dalam hati ia justru bertanya-tanya kenapa dirinya spontan memberikan Guangma minuman sembarangan tanpa berpikir terlebih dahulu. Guangma kemudian berkata bahwa setelah dipikir-pikir sudah hampir 1000 tahun sejak terakhir kali ia mencicipi makanan dan minuman dari dunia ini. Ia pun mengakui bahwa rencananya untuk membunuh semua orang yang berkuasa memang merupakan ide yang bodoh. Mendengar itu, Juyuk tersenyum lalu berkata bahwa mungkin idenya bukan sepenuhnya bodoh, hanya saja terlalu radikal. Mendengar jawaban tersebut, Guangma langsung tertawa dan mengangguk setuju. Sembari meletakkan kaleng soda, Guangma mulai bertanya dengan penuh rasa penasaran, negara mana yang saat ini memiliki kekuatan nasional paling besar di dunia. Juyuk pun menjawab singkat, Amerika Serikat. Mendengar jawaban itu, Guangma langsung mendapat sebuah ide. Menurutnya, ia hanya perlu mengubah Presiden Amerika Serikat menjadi boneka tanpa jiwa, lalu membuatnya mengikuti setiap perintah yang ia berikan. Mendengar penjelasan itu, mata Juhyuk langsung melebar karena terkejut. Ia bahkan masih belum benar-benar mencerna apa yang baru saja diucapkan oleh Guangma. Guangma pun mulai menjelaskan bahwa ada sebuah teknik bernama Soul Stealing Art. Teknik itu mampu menghancurkan kesadaran seseorang, lalu mengubahnya menjadi boneka yang sepenuhnya patuh pada perintah penggunanya. Namun, teknik tersebut menguras energi mental dalam jumlah yang sangat besar, sehingga ia hanya mampu menciptakan satu boneka saja. Awalnya Juyuk mengira semua ini hanyalah obrolan iseng, akan tetapi semakin lama ia mendengarkan, semakin terasa bahwa Guangma sedang berbicara dengan sangat serius. Tak lama kemudian, Guangma pun menarik sebuah kesimpulan. Menurutnya, yang perlu ia lakukan hanyalah mengubah pemimpin negara terkuat di dunia menjadi boneka yang patuh, lalu membuatnya menjalankan semua keinginannya. Setelah itu, urusan menyatukan dunia hanyalah perkara sepele. Guangma bahkan tertawa sendiri sambil merasa bodoh karena baru memikirkan cara itu sekarang. Sebelum itu disclaimer, ini Mimin agak ubah narasinya karena terlalu membahas perang ya teman-teman. Takut nanti kena pelanggaran. Lanjut, mendengar idenya sendiri, Guangma langsung bersemangat. Ia bahkan bertanya di mana pemimpin negara AS itu berada karena menurutnya mereka harus segera berangkat sekarang juga. Tepat saat itu Juyuk memanggil nama Guangma dengan air mata yang sudah mengenang di pelupuk matanya. Juyuk berkata bahwa arah pemikiran Guangma benar-benar sudah melenceng terlalu jauh. Sembari melakukan unsummon, Juyuk meminta Guangma untuk kembali merenungkan dirinya sedikit lebih lama lagi. Guangma langsung berteriak tidak, namun sebelum sempat melanjutkan ucapannya, tubuhnya lebih dulu menghilang karena efek unsummon. Setelah itu Juyuk juga memberikan 1 poin tingkat kepuasan kepada Guangma.
Beberapa saat kemudian, Korsak telah kembali ke penthouse. Ia langsung hormat dan berkata kalau tangan kanan sama Nerbong, orang kepercayaan yang bisa diandalkan, sekaligus ahli negosiasi, John Korsak, telah kembali. Juyuk langsung terkejut melihat Korsak sudah kembali secepat ini. Ia pun buru-buru bertanya bagaimana hasil negosiasinya. Namun bukannya langsung menjawab, Korsak malah tertawa lebar dengan wajah penuh kepuasan. Melihat reaksinya, Juyuk sontak berteriak, "Jangan bilang dia benar-benar berhasil mendapatkan Threat Enhancement Rune." Korsak pun mengangguk sambil mengeluarkan dan memperlihatkan Threat Enhancement Rune kepada tuannya. Ia tersenyum bangga lalu berkata, "Bukankah sudah ia bilang aku ini ahlinya negosiasi?" Keesokan harinya Juyuk pun pergi ke toilet untuk menghilangkan semua kotoran di dalam tubuhnya. Mandi dan memotong kuku, ia juga mengenakan pakaian baru bahkan bermeditasi. Dan saat ia membuka mata, Juyuk langsung mengambil Threat Enhancement Rune dari inventorinya. Ia bergumam kalau ini pertama kalinya ia mencoba menggunakan item seperti ini dan ragu apakah ini akan baik-baik saja. Tak lama kemudian sebuah panel sistem muncul dan memberitahukan cara menggunakan Threat Enhancement Rune, yaitu cukup memasukkannya ke dalam mulut lalu menelannya. Setelah membaca penjelasan itu, Juyuk pun langsung mengikuti instruksinya. Begitu rune tersebut melewati tenggorokannya, sebuah status window muncul dan memberitahukan bahwa Threat Awaken miliknya telah berhasil ditingkatkan. Batas jumlah summon yang bisa dipanggil pun bertambah menjadi 5 orang. Melihat pemberitahuan itu, Juyuk merasa sangat senang karena kini ia akhirnya bisa memanggil 5 summon sekaligus. Juyuk pun mulai bertanya-tanya apakah ia harus segera membagikan kabar bahagia ini. Tak lama kemudian ia langsung memanggil seluruh summon miliknya. Begitu mereka berkumpul, Juyuk segera mengacungkan jempol kepada Korsak dan berkata bahwa semua ini terjadi berkat dirinya. Mendengar pujian itu, Korsak dengan bangga menjawab kalau tentu saja karena dialah sang ahli negosiasi. Tak lain adalah John Korsak. Gobang pun ikut mengucapkan selamat kepada Korsak. Geon juga memberi selamat kepada tuannya sekaligus berterima kasih kepada Korsak yang sudah bekerja keras. Di tengah pembicaraan itu, Razik dengan polos bertanya apakah dirinya masih boleh tetap berada di sini. Korsak pun menjawab bahwa Razik bisa terus menempel seperti permen karet. Mendengar jawaban itu, Razik pun tersenyum haru. Beberapa saat kemudian, Korsak mulai mempresentasikan rencana mereka. Ia menjelaskan bahwa monster yang akan muncul mulai lantai 51 adalah Griffin. Menurutnya, mereka cukup menganggap monster itu sebagai burung berukuran sangat besar. Mendengar penjelasan tersebut, Razik bertanya apakah mereka juga akan menguliti Griffin. Korsak pun menjawab bahwa Griffin tidak terlalu berguna. Jadi selama proses pembersihan berulang, mereka hanya perlu fokus menambang biji. Sementara itu monster yang akan mereka kuliti baru akan muncul di area Wyvern, yaitu mulai lantai 56 ke atas. Setelah presentasi selesai, Juyuk langsung memuji Korsak karena telah memberikan penjelasan yang sangat baik. Setelah itu Juyuk berkata bahwa sekarang sudah waktunya menepati janji mereka. Pasalnya hanya tersisa 14 hari sebelum lantai 60 Black Tower Uni Emirat Arab runtuh. Karena itu, mereka harus segera melakukan random summon satu orang lagi, lalu mendaki Black Tower Uni Emirat Arab secepat mungkin. Cuyu kemudian bertanya apakah semuanya sudah siap menyambut anggota keluarga yang baru. Namun, Gobang, Gyeon, Razik bahkan Korsak hanya terdiam. Keempatnya tampak sama-sama tegang menantikan siapa summon berikutnya yang akan muncul. Dalam hati, Juyuk terus berharap kali ini ia mendapatkan seorang petarung. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung memulai random summon. Seketika cahaya ungu yang terang memenuhi ruangan dan perlahan membentuk siluet seorang manusia. Tak lama kemudian, rambut berwarna keemasan mulai terlihat. Pada momen berikutnya, sosok summon baru itu pun akhirnya muncul sepenuhnya. Namanya adalah Veronica Caliber, satu-satunya anggota wanita sekaligus penembak jitu tercantik di pasukan Ranger Kekaisaran Sihir. Ia memiliki grade SR. Melihat summon barunya ternyata seorang perempuan, Juyuk pun langsung terkejut. Geon kemudian berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat summon perempuan selain dirinya. Mendengar itu Korsak bergumam bahwa meskipun sama-sama perempuan, keduanya sangat berbeda. Geon pun langsung bertanya apa maksud ucapan tersebut. Korsak menjawab bahwa Geon hanya berpura-pura tidak tahu, padahal ia sendiri pasti sudah mengerti. Ucapan itu tentu saja langsung membuat Geon kesal. Sementara itu di sisi lain Juyuk justru merasa lega karena Veronica adalah seorang magic gunner, yang berarti ia merupakan summon bertipe petarung.
Namun saat Juyuk hendak memberikan sambutan, ia tiba-tiba dibuat bingung karena mendengar suara dengkuran. Gobang pun bertanya apakah perempuan itu sedang tidur. Gion menambahkan bahwa sepertinya saman baru itu bahkan belum menyadari kalau dirinya telah dipanggil. Sementara itu Korsak hanya bisa bergidik melihat air liur yang menetes dari mulut Veronica. Tak lama kemudian, air liur itu malah tertarik kembali ke dalam mulutnya, membuat Korsak semakin terkejut sekaligus merasa jijik melihat pemandangan tersebut. Tak lama kemudian, Veronica tiba-tiba tersentak dan langsung terbangun. Melihat itu Juyuk pun berkata bahwa akhirnya dia sudah bangun juga. Veronica yang masih kebingungan bertanya di mana dirinya berada, namun sesaat kemudian ia seolah menyadari situasinya, ia langsung berdiri tegak, memberi hormat kepada Juyuk, lalu memperkenalkan diri. Sersan Veronica Kaliber, perintah pemanggilan telah ia terima. Juyuk pun mengucapkan selamat datang kepada Veronica lalu memintanya untuk memperkenalkan diri kepada anggota yang lain. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, Juyuk kembali dibuat terkejut karena Veronica tiba-tiba tertidur lagi. Bahkan masih dalam posisi memberi hormat. Melihat itu Gion pun berkomentar bahwa perempuan itu benar-benar aneh. Di saat yang sama, Korsak juga ikut angkat bicara dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai perempuan ini. Juyuk pun bertanya apakah itu karena Veronica mudah tertidur, namun Korsak menggeleng dan menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Yang ia persoalkan adalah cara memberi hormat dan slogan yang digunakan Veronica. Sambil berdiri di sampingnya, Korsak menjelaskan bahwa karakter mereka jadi saling tumpang tindih karena dialah yang lebih dulu memakai gaya hormat dan slogan seperti itu. Mendengar keluhan itu Juyuk hanya bisa bingung, ia lalu berkata bahwa Veronica memang seorang prajurit sungguhan. Bahkan ia merupakan anggota pasukan Ranger Kekaisaran Sihir dengan pangkat Sersan. Juyuk kemudian bertanya kepada Korsak apakah dirinya memang pernah mengikuti wajib militer. Dengan wajah polos Korsak menjawab bahwa ia dibebaskan dari wajib militer karena memiliki kaki datar. FYI, di beberapa negara kondisi kaki datar memang dapat menjadi alasan seseorang dibebaskan dari wajib militer karena beresiko menyebabkan cedera sendi saat menjalani latihan fisik yang berat. Mendengar alasan tersebut, Juyuk hanya bisa terdiam heran. Dalam hati ia berkata bahwa padahal saat menggunakan Shadow Step, Korsak bisa melompat ke sana kemari dengan lincah. Juyuk kembali mengalihkan perhatiannya kepada Veronica. Dalam hati ia berkata bahwa bagaimanapun juga perempuan itu benar-benar aneh. Apalagi kemunculan pertamanya saja sudah dalam keadaan tertidur. Juyuk pun mulai bertanya-tanya apakah Veronica memang tipe orang yang mudah mengantuk atau jangan-jangan di kehidupan sebelumnya ia meninggal karena kurang tidur. Namun Juyuk memilih untuk tidak terlalu memikirkannya karena ia yakin sebentar lagi akan mengetahui jawabannya sendiri. Tepat setelah itu jiwa Juyuk ditarik untuk melihat kehidupan Veronica di masa lalu. Diceritakan bahwa Sersan Veronica Kaliber adalah seorang penembak jitu veteran dari pasukan Ranger wilayah utara Kekaisaran Sihir. Di tengah hawa dingin yang membekukan dan pertempuran tanpa henti melawan monster setiap hari, namanya dikenal sebagai Magic Gunner dengan kemampuan menembak yang luar biasa. Namun, suatu hari terjadi serangan monster yang benar-benar di luar dugaan. Pada hari itu kawanan monster dalam jumlah yang sangat besar menghantam tembok benteng perbatasan. Serangan tersebut terus berlangsung siang dan malam tanpa henti. Sementara rasa kantuk yang luar biasa terus menyerang Veronica. Ia bahkan berkali-kali melukai pahanya sendiri agar tetap terjaga. Di dalam hatinya hanya ada satu tekad, yaitu bertahan sedikit lebih lama. Akan tetapi tubuhnya sebenarnya sudah lama melampaui batas kemampuan manusia. Setelah bertempur tanpa henti selama 100 hari, bala bantuan akhirnya tiba. Begitu memastikan pasukan bantuan telah mengambil alih, Veronica akhirnya bisa memejamkan mata dengan tenang. Melihat kisah tersebut Juyuk benar-benar terkejut. Ternyata Veronica benar-benar meninggal karena kurang tidur. Melihat Veronica yang terus tertidur, Korsak yang mulai kesal pun berkata bahwa mereka sedang dikejar waktu, jadi ia akan membangunkannya. Namun Juyuk yang baru saja melihat kisah masa lalu Veronica langsung merasa iba. Ia pun berkata kepada Korsak bahwa Veronica terlihat sedang tidur dengan sangat nyenyak, jadi mungkin lebih baik mereka membiarkannya beristirahat sejenak. Mendengar itu Korsak langsung menggeleng dan menjawab bahwa hal seperti itu tidak boleh dibiarkan.
Setelah itu Korsak langsung menggeplak kepala Veronica sambil berteriak bahwa sekarang dirinya sudah dipanggil, jadi segeralah menjalankan tugasnya. Beberapa saat kemudian Korsak mulai merasa sedikit bersalah karena tanpa sengaja memukulnya terlalu keras. Namun tiba-tiba Veronica membuka mata dengan wajah kesal, ia langsung bertanya siapa Korsak dan apakah dirinya memang ingin mati. Korsak pun dengan santai memberitahu bahwa dirinya memiliki grade SSR, akan tetapi Veronica sama sekali tidak gentar. Ia langsung menodongkan senjatanya ke arah perut Korsak sambil bertanya, memangnya kenapa? Apa dia pikir pelurunya tidak bisa menembus perut seorang SSR? Melihat moncong senjata yang dipenuhi mana itu, Korsak hanya bisa terdiam. Di sisi lain, Juyuk hanya bisa heran. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah memang tidak ada summon yang normal. Setelah itu, ia segera memanggil Veronica dan berkata bahwa mereka berencana untuk langsung memasuki Black Tower. Mendengar itu, Veronica langsung memberi hormat dan menyatakan siap menerima perintah. Ia kemudian bertanya apakah ini adalah sebuah operasi. Juyuk pun menjawab, benar, ini adalah operasi untuk memburu demonic beast terbang bernama Griffin. Mendengar penjelasan tersebut, Veronica langsung berteriak dengan penuh semangat bahwa operasi pemusnahan Griffin akan ia laksanakan dengan sempurna. Tak lama kemudian mereka pun memasuki lantai 51 Black Tower Korea. Melihat Veronica kembali tertidur, Korsak segera memberitahu tuannya bahwa perempuan itu sudah tidur lagi. Juyuk dan Razik yang melihatnya hanya bisa terheran-heran. Gobang bahkan ikut berkomentar bahwa Veronica benar-benar sedang berjalan sambil tidur. Sementara itu Geon justru penasaran dan bertanya apakah itu merupakan semacam penyakit. Juhyu kemudian membangunkan Veronica dan bertanya bukankah dirinya harus segera bersiap. Veronica yang baru saja terbangun tampak sedikit linglung, tetapi tak lama kemudian ia langsung menjawab bahwa dirinya mengerti. Pada saat yang sama, sebuah panel sistem muncul. Misi lantai 51 adalah mengalahkan 15 Eagle Claw Griffin dalam batas waktu 14 jam. Tak lama kemudian, kawanan Griffin mulai berdatangan. Di saat yang sama, Gion langsung memberikan buff kepada seluruh anggota tim. Veronica yang merasakan efek buff tersebut langsung memuji Putri Gion karena berkat kemampuannya, semangat pasukan langsung meningkat. Setelah itu Veronica bertanya kepada Juyuk apakah ia boleh mengambil alih komando untuk sementara. Juyuk pun mengizinkannya. Dalam hati ia merasa puas karena Veronica benar-benar bertindak seperti yang diharapkan dari seorang prajurit. Veronica tiba-tiba berubah menjadi sangat serius lalu langsung memulai operasi. Sambil menuruni bukit, ia memerintahkan seluruh pasukan untuk bergerak turun. Gobang dan Korsak pun segera mengikuti instruksinya. Tak lama kemudian Veronica mengangkat pandangannya ke langit dan langsung melepaskan beberapa tembakan ke arah gerombolan Griffin. Seketika para Griffin yang terkena tembakannya berjatuhan ke lereng bukit. Melihat pemandangan itu, Juyuk pun bergumam dalam hati. Sepertinya Veronica sengaja menembak jatuh para monster agar Korsak dan Gobang bisa dengan mudah menghabisi mereka. Veronica kemudian terus menjatuhkan para Griffin satu persatu. Ia mengarahkan setiap monster yang ditembaknya agar jatuh tepat ke arah Gobang, lalu memerintahkannya untuk segera mengeksekusi target tersebut. Gobang pun dengan penuh semangat langsung menghabisi setiap Griffin yang jatuh di hadapannya. Hal yang sama juga dilakukan Korsak. Begitu ada Griffin yang terjatuh ke arahnya, ia langsung menyembelih monster itu sesuai instruksi Veronica. Melihat pemandangan itu, Juyuk sampai terkagum-kagum. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah ini semacam jasa pengiriman kilat. Di tengah pertempuran, Korsak bahkan berteriak bahwa kecepatan berburu mereka menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat reaksi Korsak, Juyuk hanya tertawa dan berkata bahwa Korsak juga terlihat sangat menikmatinya. Sambil tersenyum, Juyuk pun bergumam dalam hati. Sekarang, mereka sudah memiliki seorang tanker, melee dealer, ranged dealer, serta buffer dari Geon Dalrae. Kalau begini bisa dibilang susunan party mereka sudah lengkap. Hal itu membuat Juyuk merasa bangga karena summon miliknya benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian pemberitahuan penyelesaian peringkat S++ di lantai 51 Black Tower Korea pun muncul dan emblem platinum kembali diberikan sebagai hadiahnya. Beberapa saat setelah keluar dari tower, Juyuk langsung mengadakan acara penyambutan untuk anggota baru mereka. Ia pun mengajak seluruh summonnya makan malam bersama sebagai pesta selamat datang untuk Veronica. Saat Juyuk mempersilahkan para summonnya menikmati bir, perhatiannya justru teralihkan kepada Veronica yang kembali tertidur di atas sofa. Melihat itu, Korsak ikut berkomentar,
bahwa Veronica langsung tertidur begitu keluar dari tower. Menurutnya, Veronica benar-benar kurang tidur. Jadi ia menyarankan tuannya untuk membiarkannya beristirahat dengan tenang. Jaehyuk merasa sedikit kasihan melihat Veronica yang tertidur bahkan sebelum sempat makan. Namun belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, Korsak langsung menyela dan berkata bahwa kalau tuannya membangunkan Veronica tanpa alasan yang jelas, perempuan itu pasti akan mengamuk seperti tadi. Korsak bahkan mengaku sempat berpikir tubuhnya akan berlubang akibat tembakan Veronica. Mendengar itu, Jaehyuk hanya bisa bergumam dalam hati bahwa semua itu terjadi karena Korsak yang lebih dulu memukul kepala Veronica saat ia sedang tertidur. Setelah itu Jaehyuk pun mengumumkan bahwa mereka akan mulai makan terlebih dahulu. Mendengar hal itu Gobang langsung bersorak senang. Seperti biasa, para saman juga mempersilahkan Jaehyuk mengambil suapan pertama. Begitulah makan malam untuk merayakan kedatangan Veronica tetap berlangsung. Meskipun Veronica sendiri masih tertidur. Melihat para samennya menikmati makanan bersama, Jaehyuk pun bergumam dalam hati, menjadi seorang player yang sukses memang menyenangkan. Tetapi baginya, momen seperti menikmati waktu bersama teman-teman terasa jauh lebih berharga. Apalagi melihat mereka bisa akur meski hampir setiap hari saling bertengkar, entah kenapa justru terasa menyenangkan. Jaehyuk kemudian kembali teringat pada Veronica. Ia yakin perempuan itu juga pasti akan beradaptasi dengan baik bersama mereka. Namun saat menoleh ke arah sofa, Jaehyuk langsung terkejut. Veronica sudah tidak ada di sana. Gobang kemudian memberitahu tuannya bahwa sersan wanita itu ternyata ada di bawah meja. Saat Jaehyuk melihat ke bawah, ia hanya bisa kebingungan dan bertanya-tanya bagaimana Veronica bisa berpindah tempat sambil tetap tertidur. Geon pun ikut berkomentar bahwa sepertinya bahkan saat tidur sekalipun Veronica tertarik datang ke sana karena aroma daging yang menggoda. Mendengar itu Jaehyuk pun berpikir bahwa sudah seharusnya mereka membangunkan Veronica agar ia juga bisa ikut makan bersama. Namun tiba-tiba Korsak meminta tuannya untuk menunggu. Sambil tersenyum jahil ia berkata bahwa dirinya ingin mencoba sesuatu. Setelah itu Korsak mendekatkan sepotong daging ke mulut Veronica. Seketika dengan kecepatan kilat, lidah Veronica langsung menyambar daging tersebut. Dugaan Korsak pun ternyata benar, ia sampai dibuat takjub karena Veronica benar-benar bisa makan sambil tetap tertidur. Melihat pemandangan itu, Jaehyuk juga hanya bisa melongo. Veronica bahkan mengunyah daging tersebut tanpa membuka mata sedikit pun. Dalam hati Jaehyuk pun bertanya-tanya, jangan-jangan ini juga merupakan semacam skill. Melihat Veronica benar-benar bisa makan sambil tidur, Gobang pun ikut menyuapinya sepotong daging agar tenaganya tetap terisi. Razik juga tidak mau kalah, ia menyodorkan sebuah wortel sambil berkata bahwa makan harus seimbang, jadi sayuran juga penting. Razik bahkan menambahkan kalau wortel juga bisa menambahkan tenaga. Namun tepat setelah wortel itu masuk ke dalam mulut Veronica, ia langsung memuntahkannya begitu saja hingga mengenai wajah Razik. Razik pun langsung membeku di tempat. Melihat kejadian itu yang lain sontak tertawa. Jaehyuk kemudian bertanya apakah Razik baik-baik saja. Sementara itu, di sisi lain, waktu menuju runtuhnya Black Tower Uni Emirat Arab kini hanya tersisa 13 hari. Baiklah teman-teman, segitu dulu untuk hari ini. Sedikit info, buat minggu besok kayaknya durasi video akan berkurang sekitar 15-20 menit atau bisa di bawahnya. Karena sudah mentok, jadi per minggu Mimin cuma bawa satu chapter. Jadi, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mimin tutup, sampai jumpa.